Syekh Haji Mester Soekarno. Amanat Syekh Haji Mester Soekarno. Jangan mimpi orang-orang amanahku untuk bisa mencairkan aset atas namaku. Sementara ilmu dan rahasiaku pun tidak tahu, kecuali orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi Rasul seperti aku dahulu. Hanya satu orang di dunia ini yang mampu mencairkan aset atas namaku. Hanya penggantiku, yaitu Rasul Allah, yang disebut Khalifatul Mahdi atau Imam Mahdi, yang memegang bendera putih kuning, yang tertuliskan Ismullahul Adzam, yang mampu mengisi bin Mahdi di bank dunia. Dia orang yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari masyrik sampai maghrib dan menguasai alam gaib dari alam malaikat, alam sangyang dan alam jin. Sementara aset-aset barangku kutitipkan di alam gaib di para ratu sangyang dan para ratu jin. Maka aku sarankan kepada para pemegang amanahku, jangan ceroboh tentang hartaku. Itu kepunyaan Allah dan Rasul-Nya. Tidak mungkin disiasati dengan sistem teknologi perbankan. Dan kalau itu hartaku, kenapa tidak aku berikan kepada anak-anakku dan keluargaku? Dan kalau itu harta negara, kenapa aku tidak berikan untuk negara? Makanya banyak orang keliru memandangku, hanya melihat satu sisi sebagai seorang presiden RI yang berpangkat bintang 5. Padahal yang sebenarnya aku diberi pangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pangkat bintang segitiga emas, yaitu bintang kerasulan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membereskan negara-negara yang belum merdeka. Dan sampai aku punya gelar dari PBB, yaitu Presiden Komisaris atau Presiden Sedunia, yang disebut Malikul Mulki. Tanda-tanda kemunculan penggantiku yang disebut Khalifatul Mahdi atau Imam Mahdi. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Qurtubi, nanti di akhir zaman akan muncul ahli baiti, yaitu seorang laki-laki yang membawa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mampu mewujudkan cita-citaku untuk menjadikan Indonesia sebagai negara terkaya di seluruh dunia, yang disebut negara mercusuar. Tanda-tandanya, negara Irak terjadi peperangan, hampir-hampir dinar pun tidak ada dan akan terpecah jadi 3 golongan, yakni Sunni, Kurdi, dan Syiah. Bakal terjadi bencana yang membawa korban banyak, seperti tsunami. Bumi akan mengeluarkan lumpur hitam, seperti lapindo. Gunung-gunung akan meletus, dan banyak kebakaran. Akan muncul masjid berkubah emas. Akan terjadi kekisruhan para pejabat negara di setiap negara di seluruh dunia. Ciri terakhir, kalau mimbar Masjid Kubah Emas yang ada di Depok, Jawa Barat, Indonesia sudah dibuka, berarti harta atas namaku mulai dikeluarkan dari alam gaib
Dan muncullah saat itu seorang pemimpin penegak keadilan dunia seperti aku dahulu. Itulah tanda-tanda kemunculan Khalifatul Mahdi atau Imam Mahdi. Apakah kita tidak menyadari tanda-tanda yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan sudah terjadi semua? Berarti penggantiku sudah ada, tinggal menunggu waktu muncul ke permukaan negara, dan aku yakin bahwa penggantiku ada di daerah Jawa Barat, di daerah perbatasan Subang, Kerawang, Jawa Barat, Indonesia. Tidak jauh dari tempat aku memerdekakan Indonesia. Maka aku sarankan kepada orang-orang pemegang amanahku, bertobatlah agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan khalifah atau Imam Mahdi ke muka bumi apabila masih ada orang yang bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara menurut pandangan manusia, masih banyak para ulama. Tapi kenapa Al-Quran berkata begitu? Itulah amanatku yang aku sampaikan kepada orang yang aku percaya. Malam Jumat Kliwon, 12 November 2009, Syekh Haji Mester Soekarno.